Nah, let's continue our lesson. Udah bulan Maret aja ya. I have checked your task on February, found out that some of you still haven't done it. Ada beberapa yang belum selesai nih kayaknya tugasnya nih. Any issue or something that maybe I could help? Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bantu mungkin atau apa gitu bagi yang belum submit the task. No? Okay then. Let's just continue then. Clear. So let's just continue then to episode 3 of this chapter. Rencananya sih ini bakal jadi pertemuan kedua terakhir di bab ini. So, masih ada episode 4 sih, satu lagi. But let's see tomorrow. Next week, I mean. Still with me? Kita flashback dulu untuk apa yang udah kita cek di minggu lalu. Apa yang masih terngiang-ngiang, nggak ada ya, terngiang-ngiang di kepala tentang pelajaran dulu. Putaran, pasti pusing Fitri. Apanya putaran? Maybe you can be more specific. Oh, periode. Periode ini perasaan yang sebelumnya ada. Oke, nggak apa-apa. Woi, Radian. Radian ini inget siapa kalian emang? Ada nggak yang namanya Radian ya? Radin, ada Radian ya. Oh, angular velocity, kata Fatona. Oke. Oh, yang muter-muter duluan mana yang nyampe. Oke, sip. Radian, sip. Yes, kita kemarin belajar tentang radian, kaitannya sama putaran. Oh, frekuensi oke juga. Kita flashback. 3 putaran itu berapa radian? Quick. Masih kurang, Vivi? Dikit lagi. 1,5. No. 6 radian no. 5 no. Oh ya, Najwatun oke. Gavrila oke. Ingat, 2,5. Kok jadi 2,5 ya? Kok jadi 2,5 sih ini? Kok jadi 1,5 sih? No. Satu putaran kemarin berapa radian? Satu putaran kan bukan 2 aja, 2 pi. Exactly. Kalau 3 ya berarti 6 pi. Kok jadi 2,5 ya? 1,5. Oh, kebagi. Keingetnya mungkin kebagi 2 pi ya. Ah, sip. So we now remember that satu putaran itu 2 pi radian. Sip. Next. Kalau begitu kecepatan sudut itu opo? Can you still somehow remember it? Kecepatan sudut, angular velocity ya kemarin ya. Kecepatan sudut. Oke, sudutnya dibagi waktu boleh. Seberapa cepat bendanya bergerak? Nanti kita klarifikasi. Seberapa cepat benda berputar? Boleh. Radian per detik? Boleh. Sip. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya ada sepeda, katakanlah yang lagi on ini gear berapa sih? Gear 1 apa gear 6 sih kan sebutnya yang kecil ini gear 1 apa gear 6 sih? Saya nyebutnya gigi 1 sih. Ya benar aja, udah. Anggap aja ini gear 1. Oh 9, ya nggak apa-apa. Dihitung banget sama Sendia ya Allah. Ini yang ini berarti 6, nggak apa-apa. We. Sip. Kalau yang bawah sini adalah gear 1, yang atas yang sebelah sini adalah gear 6, yang mana yang punya kecepatan sudut lebih besar kalau di kayu? Kalau lagi goes nih,
Yang punya kecepatan sudut lebih besar itu yang mana? Yang gear 1 atau gear 6? Fatona, thank you. Nanti kita bahas. Yang lain dong? Gear 1 ya, oke. Gear 6 ya. Ya kalau nggak 1 sih 6 bener sih. How do we know? Yang punya kecepatan sudut lebih besar itu yang mana sih? Kalau gampangnya gini deh, kalau ini lagi digoes, gear paling depan tuh maksudnya yang mana Nada? Ini kan sama nih. Oh, gear 1. Nah, pertanyaannya gini deh. Kalau ini diputer, kalau ini digenjot ya, di kayu. Nah, kayu. Kalau gear 1 ini muter 7 putaran, gear 6 ini muter berapa putaran? 7 juga. Nah, baru pada nyadar, Aubrey nyadar. So, berarti yang punya kecepatan sudut lebih besar siapa? Iya, Fitri. Sama. Tertepu semuanya. Betul, karena tempatnya sama. Artinya, itu kan satu sistem tuh. Maksudnya satu kesatuan tuh mereka. Satu benda tuh. Kalau yang muternya itu satu ya satu juga. Kalau yang di atas muternya 6 kali ya bawahnya pasti juga 6 kali. Bedanya nanti di yang kedua kita hari ini pelajari. Oh, ngayuhnya beda-beda tergantung gayanya, betul. Tapi itu bukan berpengaruh pada kecepatan sudut, tapi pengaruh pada yang hari ini akan kita bahas. Ya. Nah, kita flashback, udah ada periode, frekuensi, satu sudut, radian, putaran, dan lain-lain. Terus juga udah ada kecepatan sudut kemarin, yang omega 2pi per T sama 2pi kali F. Oke? This is what we get so far. Now, oh ya, ini juga tentang radian. Oh ya, udah nambah jadi 7,3 ribu subscriber. Nah, sekarang main-main sama kumbang lagi, tapi beda cerita. Ya, iklan dikit lah. Mana kalian nggak ada subscribe juga kok. Kita main-main sama kumbang lagi. Tuh kan, ada yang belum buka malah. Udah dikirimin linknya padahal. Kita main-main lagi sama 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 Mbak Kumbang ya. Sebentar. Udah ada yang merah. Yang merah saya taruh sebelah sini lah ya. Yang hijau taruh sebelah sini. Ya, taruh sebelah sini. Sekarang kita putar. Cut. Kok angle sih? Ini velocity nih. Nah. Cung, cung, cung. Dah, nih muter. Kasihan kumbang. Nah, kalau kita percepat, sebetulnya ada bantuan sih, ada panah hijau nih. Kalau kalian perhatikan ada panah hijau nih yang lagi aktif nih. Ini show velocity vector. Kalau pertanyaan saya sekarang, kalau saya tanya nih ceritanya nih, kumbang mana yang punya lintasan putar lebih jauh? Lintasan putar ya? Yang punya lintasan muter paling jauh yang mana? Oh, yang merah. Taunya dari mana kok yang merah? Apa bedanya yang merah sama yang hijau emang? Lebih jauh dari pusat, boleh kata Vivi. Yang lain? Paling jauh yang merah dari pusatnya, boleh. Karena lingkarannya lebih besar. Lingkaran yang mana yang dimaksudkan ini, Sendia? Fatona.
Nada oke. Di garis sudut yang dilewati oke. Kia oke. Oke, Tiara. Oke. Lintasannya kan berupa lingkaran ya. Lintasan itu maksudnya trek dia muterin itu ya. Nah, trek dia muterin itu kan berupa lingkaran tuh. Nih, yang merah itu muterinnya lebih jauh nih jaraknya nih. Yang hijau nih muterinnya lebih lebih deket nih, gitu ya. Kalau saya geser yang hijaunya sini deh. Bagaimana kalau hijaunya saya taruh di pusat? Aduh, susah ya. Anggap aja dia di pusat nih, ceritanya sekarang dia di pusat. Apa yang terjadi? Pusing liatnya. Jangan liatin. Apa yang terjadi nih sama kumbang hijau? Kumbang hijau gerak nggak dia? Salah. Kumbang hijau berpindah tempat nggak dia? Enggak. Nah, yang hijau tidak berpindah tempat ya, cuma muter-muter di tempat aja ya. Pertanyaan saya tidak berpindah tempat ya. Yang merah pindah tempat. Oke. Nah, berarti ada salah satu faktor lain nih. Nah, kalian udah nebak sih jari-jari sebetulnya tadi. Nah, yang sedang kita pelajari ini namanya adalah kecepatan linear. Oke, kecepatan linear. Nah, lagi. Terus kalau gitu, kita apa ini kumbang hijau biar lintasan puternya jadi lebih jauh daripada kumbang merah. Kita apain? Yang hijau. Yang merah tetap di tempat, dipindah kemana? Dijauhin ya, ditaruh di belakangnya merah kata Kia boleh. Memperbesar jari-jari boleh. Ditaruh ke merah, ditumpukin ya, nanti kelahi lagi. Lebih jauh dong dari merah biar lintasannya lebih jauh. Lintasan tuh yang saya maksud adalah yang ini ya, putarannya ya. Keliling berarti nanti. Oke, lagi. Kalau yang punya periode putar lebih besar yang mana ya? Periode kemarin apa ya? Periode itu apanya kemarin? Waktu, exactly. Nah, periode itu terkait dengan waktu, betul. So, kumbang mana yang punya waktu putaran lebih besar ya? Waktu satu kali putaran maksudnya ini. Waktu untuk satu kali putaran tuh kumbang mana yang lebih besar? Yang kondisi ini, yang hijau atau yang merah? Waduh, kok masih ada jawab yang merah? Kok masih ada jawab yang hijau? Kan sama, satu kali putaran yang hijau kan satu kali putaran yang merah. So this will be the same. Oke. Nah, sekarang lagi. Kalau yang bergerak lebih cepat yang mana? Yang geraknya lebih cepat ya, berpindah lebih cepat deh. Nah, bergerak atau berpindah lebih cepat yang mana yang kalau dalam kondisi yang ini ya? Mana nih? Kok hijau sih? Kok pada jawab hijau? Bingung saya. Merah dong. Kan tadi yang lebih cepat muternya yang merah. Yang hijau kan pelan nih muternya. Wah, ini masih pusing gara-gara terhipnotis kayaknya nih. Oh, gini saya ulang. Gini dong. Bagus nih. Kalau nggak ngerti bilang nih, bagus nih, saya suka nih. Nggak ngerti, Sir. Gitu juga boleh, langsung di komen aja, santai aja. Saya pelanin dikit. Shoot. Saya ulang. Nggak mudeng. Nggak mudeng. Mudeng-deng. Uh, liatin aja nih. Yang geraknya lebih cepat siapa yang ini? Yang berpindah lebih cepat siapa? Yang gerakannya lebih cepat. Udah jelas yang merah kan? Udah itu pertanyaan saya. Oke, yang geraknya lebih cepat ya tentu yang merah. Sekarang ganti. Hijaunya request pindah tempat dong. Wow. Merahnya ntar ya, merah agak di dalamin dikit biar kelihatan bedanya. Putar arah. Nah. So, kalau gini ya yang hijau sekarang yang jadi lebih cepat putarannya ya, muternya ya, kecepatannya ya. Yang sama tadi adalah waktunya. Yang sama tadi waktunya ya, waktu putarannya. Lihat nih.
Merah satu kali putaran. Oh, ini saya satu sumbu yang sama biar gampang lihatnya. Nih. Cung. Nih, merah satu kali putaran, hijau berapa kali putaran? Ya satu kali putaran juga kan? That's why the period is the same. Makanya periodenya sama, kecepatan sudutnya sama. Dah. Good. Lagi. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Sir, kalau merah lebih cepat, kenapa periodenya sama? Loh, emang apa hubungannya periode sama kecepatan muternya? Kan ini nih, gini nih ceritanya nih. Apa ya? Balap mobil. Saya punya track sirkuit nih. Tapi sirkuitnya punya beberapa lapisan. Oh, boleh lanjutin. Nih, ada dua lintasan ya, yang dalam sama yang luar nih. Ceritanya di sini ada mobil, pakai mobil nih. Balapan sama sepeda. Secara umum yang lebih cepat geraknya tentu si mobil dong. Anggap aja ya. Anggaplah mobilnya bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Yang si sepeda ini cuma punya kecepatan katakanlah 10 km per jam. Misalnya aja ya. Tapi kalau lintasannya ini yang lebih jauh yang siapa? Yang mobil atau yang sepeda? Mobil, of course. Nah, kalau misalnya nih, mobilnya kan geraknya lebih cepat nih, sepedanya geraknya lebih lambat. Tapi kalau lintasannya juga jauh, waktu putarannya tentu juga ya nanti bisa jadi kurang lebih sama dengan sepeda kan gitu. Karena lintasannya lebih jauh, lintasan putarnya lebih jauh. Betul dia cepat, tapi karena lintasannya lebih jauh, bisa jadi waktunya nanti sama dengan sepeda yang lintasannya dengan yang kecepatannya kecil, tapi lintasannya juga kecil. Besar sama-sama besar, kecil juga kecil gitu loh. Jadi kalau dibandingin hasilnya ini bakal sama. Makanya periodenya bisa jadi sama. So make sense. Oke, karena yang kita bilang di sini adalah kecepatan linear. Yang biasa kita sebut itu loh, kecepatan biasa yang V. Kalau yang muter ya kecepatan sudut. Nah, ini yang kecepatan linear. Nanti kita bahas hubungannya dengan kecepatan sudut. So, secara standar kecepatan biasa ya. Kecepatan linear itu kecepatan yang biasa, kecepatan yang udah kita pelajari di bab sebelumnya pokoknya. Tapi biar ngebedain sama yang muter, makanya dikasih nama kecepatan linear. Linear kan artinya lurus. Oke. Dah, lagi. Kalau kecepatan kan udah kita bahas jarak bagi waktu, so S per T, right? S per T sebetulnya. Tapi untuk menempuh satu putaran sekarang, jarak tempuh kan kita lintasannya putaran tuh. Ini udah kepencet ya? Harusnya belum nih. Spoiler. Lintasannya kan lingkaran. Berarti kan kalau satu putaran, ini kan berarti sama dengan keliling kan? Nah, keliling lingkaran itu apa nih? Rumusnya keliling lingkaran apa? Tadi udah kepencet ya Allah. Keliling lingkaran rumusnya adalah oke, 2πr, right? Nah, betul, 2πr. 2 pi r jari-jari. Sekarang waktunya nih. Waktu untuk menempuh satu kali putaran disebut apa? Periode, right? Yes. Simbolnya T besar, right? So, udah jadi rumusnya 2πr per T. Selesai. Oke. Jadi bentuk yang biasanya S per T,
V sama dengan S seperti yang yang bulan-bulan lalu, itu semester lalu, itu kalau diubah ke dalam gerak melingkar, bentuknya bertransformasi jadi ini. 2πr bagi T. Kalau kita ubah jadi frekuensi, hubungannya sama frekuensi gimana dong? Kalau T-nya mau kita ubah jadi frekuensi apa nih? Kemarin hubungannya apa? T sama F. F itu kemarin kan 1 per T. Ya, ini kan per T di bawah ya, tinggal kali jadinya. Betul. Nah, boleh kalau mau diubah bentuk lain, ini bisa jadi nanti 2πf kali R. Boleh, model begini juga boleh. Ya. Terus, kemarin kita udah belajar bahwa omega itu adalah 2π per T. Nih, minggu kemarin. Yang tadi barusan kita lihat lagi. Berarti kalau ini saya ganti jadi omega, maka rumusnya akan berubah jadi ini ganti omega ya, maka akan jadi omega kali R exactly. Udah nih dapat rumusnya. So, ada hubungannya antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Oke. Ada hubungannya, yaitu kaitannya nanti sama jari-jarinya. Question dulu dong, sampai detik ini. Menit ke-25. Any question, everyone? Yang omega rumusnya apa nih? Nih di pojok kanan atas 2π per T. Kenapa omega itu simbolnya kayak W? Waduh. Itu huruf Yunani ya. Jadi kamu sama aja nanya kenapa ini huruf A gitu. Ya dari sononya. Nggak bisa dianalisis kalau yang itu. Jadi kalau kecepatan sudutnya udah tahu, tinggal dikali R aja untuk dapat V-nya. Betul? Betul, Tiara. Jadi tinggal dicari jari-jarinya aja. Nahda, nanti di soal W-nya udah ada keterangannya kasar atau dicari dulu. Tergantung soalnya. Bisa jadi omega yang dicari, bisa jadi diketahui, macam-macam. Bisa diputar-putar. Maksudnya omega itu nyari apa, Sir? Kecepatan sudut. Omega kan kemarin kecepatan sudut. Seberapa cepat dia berputar. Nanti kalau ya sudah memanasi baru mau bermain. Oke. Nih latihan soal dulu deh biar ini deh. Biar mungkin lebih dapat gambarannya. Nih. Mainan puter-puter ini dia punya jari-jari 2 meter ya. Katakanlah 2 meter, anggap aja 2 meter ya. Dari sini ke sini itu 2 meter. Aduh, kasihannya anak saya dicoret. Sebelah sini aja. 2 meter. 2 meter ya. Jari-jarinya. Terus muternya 30 kali dalam 2 menit. 30 kali dalam 2 menit. Periode putarannya berapa nih? Frekuensinya berapa? Yuk, cus. Oh iya, saya lupa ngabarin nih. Sejak bulan Februari kemarin, ada salah satu faktor penilaian lain ya. Penilaian saya bisa jadi macam-macam. Tidak hanya tugas-tugas yang di GC, tapi juga keaktifan di saat Zoom. Itu poinnya lumayan. Jadi biasanya saya ceknya rekamannya atau chatnya, karena kalian pada banyak yang lewat chat. Ya udah, saya biasanya ngecek di chatnya. Ada formulasinya gampang buat ngecek siapa yang aktif berapa kali, ngejawab berapa gitu. Tinggal di Ctrl S, Ctrl
Control find, nanti ketemu berapa kali orang itu merespon kayak gitu, itu kelihatan. Satu, bahas dulu kalau gitu. Woi, udah pada dapet nih. Ingat esensi dulu deh. Esensi itu apa dulu? Esensi itu apa dulu? Periode itu apa dulu? Periode itu apa dulu tuh? Nah, waktu untuk satu kali putaran ya. Waktu untuk satu kali putaran. Ingat itu. So, kita ubah ke detik kan ya. 2 menit nih berapa detik nih? Nggak perlu diajarin kali ya. 120 of course. So, kalau dia 30 kali putaran dalam 120 detik, berarti kalau satu kalinya itu berapa detik dong? Gitu aja logikanya. Ya tinggal dibagi kan. Boleh. 4 second, right? So, ini periodenya. So, ini itu adalah periode, dapat. Sekarang frekuensi. Frekuensi esensinya apa? Banyak putaran dalam 1 detik kan? Kalau gitu pertanyaan sekarang dibalik. Kalau gitu, kalau ini 1 detik, ini berapa kali putaran? Itu frekuensi namanya. Ya, berarti kalau 30 kali dalam 120 detik, 1 detiknya berarti kan tinggal dibagi tuh. 30 bagi 120. Right? Dapatnya 1/4. Loh, ini loh frekuensinya. Tinggal kasih satuan sih. Nanti kasih hertz. Nih, satuannya. Right? Satuannya hertz. 1/4 hertz nanti frekuensinya. Ingat itu aja. Kalau pakai rumus juga boleh. T sama dengan T kecil dibagi N. N kemarin adalah jumlahnya. Frekuensi itu jumlahnya dibagi waktunya. Boleh. Ingat model gitu ya? Sip. Ini yang 1/4 tadi dari mana? Dari 30 dibagi 120, Mbak. Ya. Kan ini tinggal bagi aja. Ini kan kita mau 1 detik. Saya tanya deh, kalau dalam 60 detik, ini berapa kali putaran? 60 detik berarti berapa kali putaran? Exactly, 15. Hah? Kok setengah? Ya, sekarang kalau nggak bisa dibagi lagi, angkanya nggak enak 30 ini. Susah baginya. Udah lanjutin aja. Kecepatan sudut sekarang. Esensi kecepatan sudut kemarin apa? Seberapa cepat dia muter? Oke. Gimana kita nyari kecepatan sudut kemarin? Ya, sepi nih. Betul Nahda, kayak begitu. Kecepatan sudut dari mana kita kemarin? Oh, ingat ini aja. Omega. Boleh, kata Najwatun. Omega itu 2 pi per T. Ya udah langsung jadi. Atau kalau nggak mau pakai rumus dulu, wah ceritanya simpan dulu nih, nggak mau pakai rumus. Kecepatan sudut itu kan esensinya putaran bagi waktu ya, banyaknya putaran dibagi waktu. Nanti putaran dibagi diubah jadi radian, right? So kalau dalam kecepatan sudut itu satuannya kan bisa macam-macam ya, bisa macam-macam, bisa putaran dalam putaran per detik, putaran per menit dan segala macam juga boleh. Nah kalau ini kalian mau sebut misalnya nih mau jadi per menit nih, oke? Berarti dalam 1 menit berapa kali putaran ini? Oke, itu juga bisa jadi omega loh. Oh, berarti saya mau 15 putaran. Aduh, biar keren rotation ya. Per menit. Juga boleh. Nah, ini rotation per menit ini ada istilahnya. Namanya adalah RPM. Pernah dengar RPM nggak ya?
Biasanya ada di mana tuh? Di mobil-mobil kah? Di spesifikasi motor gitu-gitu juga ada. Torsi-torsi nanti biasanya sama spesifikasi yang motor. Apa RPL? Oh, barusan dengar ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. RPM itu satuan untuk mutaran. Kok jadi RPL di SMK? 15 dari mana? Loh, kalau 30 kali dalam 2 menit, 1 menitnya ini kan per menit nih. Per 1 menit kan, kalau 1 menit berarti ya bagi 2 dong, 15 dong. Dah, RPM rotation per minute, yes. RPM itu rotation per minute. Nih yang rotation per minute, itu RPM. Kalau mau kalian satuannya ini juga boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tapi enak gini nggak usah pakai pipian. Boleh, boleh. Cuma ini nggak resmi satuannya. Satuannya nggak resmi, bukan satuan yang bukan satuan internasionalnya, bukan satuan SI-nya. Kita boleh pakai ini, tapi banyak syaratnya. Nah, makanya diubah dalam satu satuannya yang lain adalah satuan SI. Mau kalian ubah ke yang lain juga boleh. Berapa putaran per detik nih kalau gini nih? Kalau putaran per detik, berapa kali putaran per detik nih? Kalau mau diubah per detik, jadi berapa putaran per detik? Ya tinggal dibagi 60 lagi kan? Kan 1 menit itu 60 detik tuh. Right? Oh ya, ayo ya. Kalau pakai rumus gimana nanti? Belum ya. Bagi aja 60. Bagi aja 60 jadinya ya sama kayak tadi, jadinya dapatnya seperempat kan. Nah, ini juga boleh nih. Seperempat rotation per second. Itu nanti ini esensinya sama dengan frekuensi sebetulnya. Kemarin kan kita udah bahas frekuensi itu ada hubungannya sama omega. Right? Ini juga boleh. Ini kalau satuan lainnya istilahnya adalah RPS, rotation per second. Boleh. Tapi ini juga bukan satuan SI-nya. Nah, kalau mau satuan yang internasional, yang SI-nya, yang standarnya, kita pakai yang putar radian per second. Kalau mau pakai rumus boleh. Rumusnya ada dua PF atau 2 pi per T boleh, 2 PF aja deh. So, tinggal aja masukin aja 2 pi per frekuensinya. Frekuensinya tadi udah kita cari kan? Berapa tuh? Seperempat ya. Seperempat. Udah, 2 pi bagi seperempat. Kita sederhanain jadi berapa nih? Sudah. Di mesin tinggal dijemur. Ya. Ini Belum dibilas. yang ini tinggal dijemur. Iya, dikecilin aja 2 sama 4 kan jadi setengah tuh. Nah, dapatnya setengah pi satuannya radian per second. Oh, ini perlu saya klarifikasi ya karena banyak yang masih nulis ini itu sebagai PHI, bukan ya? Ini bacanya adalah pi, gini, pi. Bukan PHI, karena PHI beda lagi hurufnya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. So, kalian jawab ini benar, kalian jawab ini benar, kalian jawab ini juga benar. Tapi kalau diminta satuannya SI, radian per second, berarti harus yang sebelah sini. Itu esensi dari kecepatan sudut. Berapa kali muter sih dia tiap waktu tertentu gitu? Berapa kali muter sih dia tiap ini gitu. Question dulu dong sampai sini. Saya mau tambah slide-nya dulu nih. Kayaknya kurang, nggak bisa coret-coret di sini. Question.
Masya Allah, pertanyaannya apakah ada tugas? Semangat sekali ya Allah. Nah, Anda ini semangat sekali. Oh, sebentar saya jawab satu-satu ya. Banyak nih pertanyaan yang masuk nih. Perbedaan kecepatan sudut dan kecepatan linear itu apa, Sir? Kita belum nyampe kecepatan linear soalnya ya. Tapi nanti secara simpel saya jawab, kecepatan sudut itu seberapa cepat dia muter? Seberapa muter itu maksudnya putarannya ya, berapa putaran tiap detik lah misalnya, boleh. Atau berapa radian tiap detik, kalau kalian familiar dengan radian, tapi biasanya lebih familiar dengan putaran. Kalau kecepatan linear itu ya berapa meter per detiknya, berapa jarak tempuhnya tiap detiknya. Oke, terus lagi pertanyaan dari Kia, tapi jawabannya beda, Sir. Yang 1,5, yang 1/4, padahal yang dicari sama, kok bisa? Nah, kan beda satuan, Mbak. Misal nih, saya jawab 2 kilometer. Kalau saya jawab 2000 meter kan juga sama. Satuannya beda. Saya jawab 20 hektometer kan boleh juga. Oke, beda satuan. Satuannya yang bikin beda. Ini juga ini beda nih. Satunya radian per second, ini RPM, yang ini RPS. Oke, ada lagi pertanyaan. Berarti pi-nya itu nggak usah dihitung jadi 22/7, nggak usah. Pi biarkan jadi dirinya sendiri. Pi biarkan dia dalam pi. Oke. Kecepatan linearnya 1 pi lah, Sir. Wes. Udah dapet nih. Betul. Tapi belum kita bahas nanti, Sir. Oh, Nada request ada tugas. Oke. Enggak, Sar. Oh, enggak. Oke, Pak Maul. Lanjut dikit ya. Agak lewat waktunya nih. Kelas cewek ini pada banyak ininya, banyak diskusinya, bagus nih. Kurang terus waktunya ya. Nih latihan nih. Kalau gitu 7.200 RPM berapa radian per second ya? 7.200 RPM itu berapa radian per second ya kalau gitu? Ngubahnya ada ide nggak ngubahnya ya? Duh, saya bantu deh. Nih, 7.000, gede banget tulisannya. 7.200 rotation per minute. Right? Ubah jadi radian, aduh, jauhin dikit. Radian per second. Ngubahnya gampang. 7.200-nya biarin. 7.200 biarin. Dah. Rotation itu berapa radian? Satu putaran berapa radian? Satu putaran berapa radian? Rotation ke radian kan? Itu berapa tuh? 2 pi. Oke, thank you. Karena ini per, kita juga kasih per dong. Minutes berapa second? 1 minutes berapa second? Udah begini doang. Tinggal bagi deh. Coret. 72 bagi 6 berapa? Ini coret 12, 120 ya. 120 kali 2, berarti jawabannya berapa nih? Yes. Gitu caranya. Ada pi-nya ya, jangan lupa. Pi-nya jangan lupa. Pi-nya jangan ditinggal. Kalau ditinggal salah. Betulan. Kalau ditinggal jawabannya salah. Kalau cuma kalian jawab 240 salah. Nah, lagi kalau gitu, yuk dipakai ilmunya. Ini rotation per second sekarang. Rotation per second, 180 rotation per second berapa radian per second? Berarti yang harus diubah yang mananya nih? Yang R-nya aja kan, rotation-nya aja kan, second-nya kan udah sama, per second udah sama-sama per second. So berarti diapain nih? Dari RPS ke radian per second. Weh, mantap. Jadi berapa nih?
R-nya di sini rotation ya, yang di sini radian, beda Mbak. Woi, Sandia dapat. Yang lain dong. Vivi. Nahda dapat 200 dari mana Nahda? Nahda. Saya mau belajar dari Nahda dong. Yes, jawabannya benar semua. Ada yang kurang Pi-nya. Oh, 100 dia. 100-nya dari mana? Saya bingung sama Nahda. Kan 180 nih. Satu rotation itu kan 2 pi radian. Second kan udah second, nggak usah diubah. Udah biarin aja, begini aja emang. So, 360 pi. Per second. Jeleknya tulisannya. Radian per second. Begini caranya. Nah, lagi kalau gitu. Kecepatan linear di bagian ujung roda itu. Di bagian ujung roda tadi jari-jarinya berapa? Ujung roda itu maksudnya ini ya. Di bagian sini ya. Di bagian ujung ini ya. Di bagian sini ya. Bagian sini nih. Jaraknya 2 meter. Gak salah lihat soal. Oke, ada. Yang ditanyakan kecepatan linear. Kecepatan linear kan V. Right? Gini deh, kalian karena mau cari ini berapa meter per detik itu gimana cara nyarinya deh? Ada 2 cara sebetulnya pakai ini. Kalau yang kaitannya hubungannya sama omega pakai rumus omega aja. Omega kali R. Beres. Omeganya tadi dapat berapa? Tentu. Nah ini nih. Kalau dalam kasus ini, omeganya harus yang satuannya SI. Tidak boleh yang satuannya lain. Oke. Waduh, nanti ada soal lagi di bawah sini. Saya pindah dulu. So, V itu adalah omega kali R. Dalam kasus ini, omeganya harus yang SI. Yang mana? Yang mana tadi? Nih. Yang ini, yang satuan SI-nya. So, kita pakainya yang setengah pi. Right? Ya sudah, setengah pi kali R-nya berapa? 2. Setengah kali 2, pinten. Ya 1 kan? 1 ya 1 pi kan? Nah, baru meter per 1 pi. 1 meter per... Ada pi-nya. Ya, jadi pi-nya jangan tinggalin. Ini jawabannya udah nih. Ini segini nih. Pakai cara lain boleh deh. Pakai cara lain. Or. Itu kan jarak bagi waktu ya. Right? Jarak bagi waktu kan? Jarak bagi waktu nih. Jarak tempuhnya kan keliling lingkaran nih. Kalau jawabannya 1, salah berarti. Harus, 1 pi, ya nggak usah ditulis satunya. Sama kayak nulis 1x, ya nggak usah ditulis satunya, x aja gitu. Nih, kalau mau cara lain yang standar, berapa cepat dia, ini kelilingnya nih. Kelilingnya berapa? Keliling rumusnya kan berarti kan jadinya keliling nih, keliling bagi waktu. Waktu itu kan periode sebetulnya, waktu 1 putaran. Keliling itu kan 2 pi R, right? Bagi waktu itu kan periode. Masukin aja datanya, 2 pi R-nya 2, periodenya tadi 4 kan? Periode putaran. Waktu untuk 1 kali putaran. Udah, ini dapatnya jawabannya sama. Gitu. Jadi esensinya sama sebetulnya. Makanya kita dapat rumus ini biar mempersingkat aja, biar kalian nggak cari keliling waktu dan segala macam karena udah ada hubungannya sama omega. Begono kawan-kawanku sebangsa dan setanah air. Kayaknya ada tugas nih biar latihan nih. Udah lama nggak ada tugas juga kan? Minggu kemarin nggak ada. Biar latihan. Periodenya 4 kan tadi udah dicari Mbak. Yang di slide sebelum ini. Saya balik dulu deh. Nih periodenya adalah 4 second nih. Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Udah 49. Terakhir,
kecepatan linear di bagian poros roda. Nah, porosnya itu yang mana sih? Di sini nih. Nah, jadi misalnya nih, kalian duduk di sini nih. Duduk di sini nih. Siapa nih? Duduk sini nih. Nada misalnya, mainnya putar-putar duduknya di sini. Nah, berapa kecepatan linear kalian? Berapa cepat kalian berpindah tempat di situ? Pindah tempat nggak sih di situ? Enggak. Kalau nggak berpindah berarti kecepatannya berapa tuh? Exactly. Kalau untuk nomor 8, ini nomor 7 ya. Ini wilayah nomor 7, saya couplingin deh biar nggak bingung. Hoi. Hoi, ini wilayah nomor 8. So, itu esensinya. Di sini kalian juga muter loh. Di tengah-tengah sini kalian juga muter, tapi nggak berpindah tempat. Itu perbedaan kecepatan linear sama kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu berapa cepat muternya, walaupun di pusat begini kan kalian tetap muter tuh. Jadi omega kalian, kecepatan sudut kalian mau di tengah sini, mau diduduk di sebelah sini, mau di ujung, mau di sebelah anak saya sini, ya sama aja. Kecepatan sudutnya nilai sama. Kenapa? Karena muternya ini satu kesatuan. Oke. Kalau kecepatan linearnya itu seberapa cepat yang kalian rasakan. Seberapa cepat berpindah tempat deh. Berapa cepat berpindah tempat. Berapa cepat, berapa meter per detiknya itu nah. Yes. Kalau nahda berdiri di sini, di pusatnya ini, omeganya juga setengah pi radian per second. Omeganya ini nih. Omeganya tadi berapa sih tadi? Omeganya mana tadi? Aduh. Ya, setengah tadi, setengah. Ini setengah pi, betul. Jatuh kata nada. Question dulu. Kayaknya masih perlu latihan ya, masih untuk memperdalamnya ya. Question dulu dong. Wah, Fatona ininya pengamatannya tajam ini. Minggu depan yang di gips kita tatap muka insya Allah. Jadi di kelas langsung, nah itu enak bu, langsung tunjuk-tunjuk aja saya. Retno nih kena nih, ini ya. Nggak pernah berkomentar di sini. Besok di kelas kena. Berarti kalau di poros itu rumusnya 1 pi per T. Nggak mesti. Oh, belajar RPM sama RPS, oke. Kita dulu deh. Thank you so much for today. If you have any question, you may ask me anytime. Nanti insya Allah ada latihan deh, biar memperlancar aja. Biar memperlancar ininya aja. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini Suci udah mau check-in. Thank you, Sir. Thank Assalamualaikum. you. Bye.